Dan saya di sini sebagai pembina Angklung SD Negeri 222 Pasir Bogor. Pada tahun 2016, Ibu hampir 8 tahun ada di sekolah SD di sekolah Pasir Bogor ini, dan terlihat ekstrakurikuler di sini itu stucknya hanya di pramuka saja. Nah, sedangkan Ibu memiliki basic sebagai orang seni. Kebetulan Ibu keluar dari alumni waktu itu STSI Bandung, merasa tergerak untuk mengangkat seni tradisional angklung ini barangkali bisa dikembangkan oleh Ibu dengan menyarankan kepada siswa, ayo berlatih angklung kelas Ibu saja dulu waktu itu. Kayak tadi, gabung dari awal, Ya, menggunakan angklung itu ya tahun 2016 karena ekstrakurikuler di sini terbatas pramuka dan paskibra waktu itu. Jadi termotivasi untuk mengembangkan supaya anak-anak kenal dengan seni tradisional angklung. Terus lagi, itu yang bawahnya 23. Sebetulnya banyak, di sini juga ada alat musik debung. Hanya kan personilnya terbatas, hanya 8 orang. Tetapi kalau angklung, Ibu berpikir bahwa bermain angklung itu bisa satu kelas bermain. Jadi bisa juga 2 kelas digabungkan. Bahkan satu anak ketika dia belajar bisa membawa 1 atau 2 angklung. Atau 3 angklung, bahkan sekarang anak-anak sudah hampir 1 orang 4 angklung. Jadi betapa praktis dengan bermain angklung itu tidak selalu di panggung, mereka bisa bermain di kelas, bisa bermain di halaman sekolah, dan barang yang dibawa alat musiknya juga ringan, bisa dimasukin ke tas. Nah, itu simpelnya bermain musik angklung. Makanya Ibu termotivasi untuk mengangkat angklung sebagai kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 222 Pasir Bogor. Ibu adalah lulusan STSI Bandung pada tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, tergerak untuk seni tradisi angklung diangkat di SD Pasir Bogor ya karena memang pertama tidak ada, yang kedua Ibu punya mimpi yang besar supaya SD Pasir Bogor memiliki prestasi di bidang seni. Karena kalau untuk seni-seni yang lain seperti jaipongan atau seni musik bernyanyi solo itu sudah memang banyak di SD Pasir Bogor, alumni ini banyak yang sudah menjadi artis. Tetapi kalau untuk kesenian angklung itu belum pernah menjadi juara. Nah, berjalannya waktu dari 2016 kita main hanya di berbagai event seperti mall atau supermarket seperti Jogja Kepatihan atau di Miko Mall atau juga di Gelanggang Pemuda atau juga di Gor Saparua, seperti itu, event-event kecil saja. Nah, berjalan waktu kita ingin memajukan angklung ya, artinya harus ada pelatih yang memang handal, dan terus terang saja karena Ibu jurusan karawitan, ilmunya tidak mumpuni banyak, terutama di aransemen lagu. Nah, untuk itu berjalan waktu 2016 hanya juara kecil-kecilan saja, event-event yang dipromosikan oleh endorse, dan juaranya juga tidak begitu wah, karena kalau disebut prestasi itu harus penyelenggaranya adalah badan penyelenggaranya itu harus dinas pendidikan atau yang memang berkompeten memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan lomba angklung. Jadi sampai akhirnya impian besar Ibu terwujud kemarin menjadi juara 1 pada Rimba Fest di RRI Bandung, juara 1 tingkat Jawa Barat, dan itu mimpi besar yang sangat Ibu syukuri dengan keluarga besar SD Negeri Pasir Bogor. Sampai di titik itu Ibu merasa tidak ada hal yang mustahil di dunia ini selama kita mau berusaha dan mau bekerja keras, terutama latihan. Yang main 5
Bogor itu tantangannya karena biasanya yang ikut anak-anak yang ikut ekskul angklung itu adalah anak-anak yang memang mengikuti ekskul yang lainnya, sehingga tantangan itu ketika kita mau lomba anak itu tidak bisa ikut karena bentrok dengan ekskul yang lain. Karena anak-anak yang ikut ekskul itu rata-rata mereka memiliki kecerdasan yang tinggi, terutama di angklung. Kalau anak yang pemahamannya kurang, ya artinya tidak mudah memahami konteks lagu, itu juga mempengaruhi. Jadi ya tantangannya yang tadi, membagi siswa atau mengatur siswa atau memilih siswa yang mana yang mungkin bisa hanya satu ekskul. Di sini tuh nggak bisa. Kadang juga guru kelas ada yang mengizinkan untuk latihan, atau juga guru kelas keberatan anaknya untuk ikut latihan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran misalnya, karena saat-saat tertentu ada latihan ketika anak-anak juga belajar. Nah itu tantangan yang sangat berat. Kita harus berbicara baik-baik kepada orang tua juga, karena mereka kan tidak tahu jadwal yang dipakai untuk mengikuti lomba di luar jam ekskul. Pengalaman yang paling berkesan di mana ketika anak-anak itu meraih juara, dia menangis bahagia ataupun dia kalah menangis karena kecewa. Nah di situ ada di hati ibu bahwa mereka tidak akan lupa dengan event-event pengalaman atau momen ketika dia ekspresinya menang bagaimana, ekspresinya kalah, dan guru di situ berperan untuk memotivasi supaya dia tidak dengan tekanan kita menjadi tidak semangat lagi, tetapi harus lebih semangat, dan itu terbukti. Jadi sekarang untuk menang atau kalah ibu bilang kepada anak bahwa menang kalah adalah bonus. Gitu. Ya kalau di SD itu kalau tidak mengajar angklung ya mungkin tetap jadi guru kelas, karena kalau di SD itu nggak ada guru bidang studi seni budaya. Nah jadi semua mata pelajaran dipegang oleh guru kelas. Ya, artinya kalau ibu tidak mengajarkan angklung ya mungkin jadi guru kelas. Kalau melihat kemajuan zaman sekarang gitu, ibu ingin angklung ini karena sudah memang oleh para pelopor angklung bisa masuk ke dalam genre musik yang bermacam-macam, mungkin hip hop atau R&B atau juga yang musik-musik Korea yang anak-anak sekarang itu suka. Nah kalau bisa kita memainkan angklung lagu yang anak-anak suka, ataupun juga kalau di masyarakat mungkin dangdut dikolaborasi dengan angklung juga, dan bahkan sekarang sudah banyak para penggiat angklung untuk berkolaborasi dengan genre musik yang lain. Jadi ingin angklung tentunya di hati masyarakat Jawa Barat, karena angklung adalah milik orang Jawa Barat.
pesan ibu ke anak-anak, tong aku orang Bandung lamun orang teu bisa ngangklung. Itu selalu. Jadi anak-anak itu harus bisa minimal memainkan angklung, bagaimana memegang angklung, bagaimana kita memainkan angklung, dan kalau bisa sampai hafal di luar kepala itu notasi, dan itu sampai mereka dewasa insya Allah tidak akan lupa yang namanya notasi. Jadi bermain angklung itu satu, itu hafal notasi lagu. Penggiat seni juga ibu pernah belajar mungkin satu alat musik debung, yang kedua adalah rampak kacapi, dan yang ketiga mungkin yang ibu suka itu reo. Ya karena alat-alat musik itu jarang sekali oleh anak-anak dipelajari, bahkan dikenal. Bahkan anak-anak sering bertanya hanya dalam di buku pelajaran bahwa ini namanya gambang, ini namanya kenong, ini namanya misalnya rincik, tapi mereka belum pernah memainkan sebagian. Jadi karena yang tadi kalau musik angklung itu kan banyak personalnya, tapi kalau alat musik yang seperti ini itu terbatas pemainnya. Dan ibu ingin sekali kalau memang tidak angklung yang mungkin akan melirik alat musik tradisional yang tadi disebutkan. Ya jelas tentu saja agar anak-anak mengenal, karena betapa kayanya Provinsi Jawa Barat ini dengan alat-alat musik tradisional, jenis-jenis kesenian. Jadi mereka itu akan kaya pengetahuan dan kaya dengan keterampilan. Itu saja. Tolong ya, jangan suka ngetes telinga ya. Kalau menjadi pembina, kenapa dari Karawitan menjadi pembina angklung, ibu kira tidak aneh. Karena kalau orang itu kalau melihat lulusan STSI Bandung, dia nggak akan berpikir alat musik semua tidak tahu, pasti semua serba tahu. Padahal kan belajarnya tidak seperti itu. Tiap jurusan berbeda dan tidak semua alat musik juga dipelajari. Nah, tetapi bagaimana mahasiswa itu sendiri atau alumni itu sendiri berupaya berinovasi, belajar, menggali sendiri. Walaupun tidak diajarkan angklung seperti ibu, ya belajarlah ke Pak Ujo. Kita datang ke Sanggar Angklung, atau juga kita merapat dengan orang-orang yang memang ahli dalam angklung, mendatangkan guru angklung ke sini dan ibu menyadap ilmunya. Jadi tidak merasa aneh kalau memang alumni asli Bandung bisa bukan saja menjadi pembina angklung, mungkin juga sebagai komposer lagu-lagu angklung. Itu banyak yang memang sebenarnya angklung tidak dipelajari. Dulu kan tidak ada jurusan musik bambu, tetapi basicnya dipelajari ketika ada mata kuliah alat musik pukul, yaitu gambang. Karena dasarnya dengan mempelajari gambang, otomatis angklung akan bisa. Saya yakin semua alumni akan bisa menjadi guru angklung. Kalian tuh saling butuh. Jadi kalau ada teman yang nggak masuk hari ini, ingetin. Kalau perlu bilang, kalau kamu memang nggak minat, mendingan diganti. Waktu kita pendek. Karena kita butuh barengan terus. Kita butuh komitmen yang kuat, butuh niat yang kuat. Kan dari ya, bisa jadi dari 46 SD ini Pak Yadi ngelatih nggak tahu ya. Jadi makanya kalau hanya secara ya itu akan jadi bumerang untuk kalian. Tetap terus rajin lah Rena. Ya. Untuk masyarakat Jawa Barat, khususnya orang Bandung, tong aku orang Bandung lamun teu bisa ngangklung, dan mudah-mudahan angklung bisa mendunia seperti harapan Pak Daeng Sudina, tokoh angklung Jawa Barat. Ayo bermain angklung. Angklung mudah dipelajari,
dan angklung itu nyambung ngangklung. Action. Oke Ibu, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang dimana salah satu pertanyaannya adalah kalau misalkan tidak alat musik angklung, Ibu mau mempelajari atau memberikan atau membina anak-anak di SD itu alat tradisional apa sih, alat musik tradisional apa? Baik, kalau karena kita pegiat seni juga Ibu ada 11, bahkan ada penyanyi yang ya isinya mah terkenal lah di Padang, jurnalis namanya. Jadi alumni ISBI aja ya, alumni ISBI itu berpeluang menjadi